章西消除，世事常行菩萨道。全体金色弟子，诚愿上人法体安康，法轮常传，常出世间，无量寿佛。向佛菩萨及上人行善问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Selamat malam, Sesiung Sejamian.感恩kita dapat berkumpul malam hari ini bersama. Hari ini saya Elisa Intan dan Amisu Sesiung akan menjadi moderator pada Simpasiang malam hari ini. Sebelum dimulai, kita marilah berdoa terlebih dahulu. Silakan host membantu menampilkannya.感恩。我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心，祈祷，但愿人人坚守信愿行。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, dunia damai, tentram, dan dunia bebas dari bencana.感恩。Sebelum acara Simpasiang dimulai hari ini, izinkan saya berterima kasih kepada para tim host Simpasiang yang bertugas, di mana ada Kelly Sece yang membukakan video pembukaan untuk kita, Maria Sece yang membacakan Wenshin dan Huixiang, Haliman Sesiong yang akan menampilkan PPT untuk kita, dan Yonghat Sesiong menayangkan video yang tadi barusan selesai kita nonton bersama ya.
Kad Eun kepada semua tim yang bersungguh hati yang menyediakan forum ini untuk kita dapat belajar bersama hari ini. Hari ini kita telah memasuki episode 1597 bab 17 perbedaan jasa kebajikan. Susyung, mari kita bersama dan memperkenalkan. Ya, selamat malam ya, Sesiung Sece. Jadi kita jumpa lagi ya di Sinfa Siang ya. Dan ini juga di hari Minggu ya. Jadi sama-sama kita meluangkan waktu ya dan menyiapkan hati kita untuk belajar bersama. Kan Eun Sesiung Sece. Silakan host. Oke. Izinkan saya membaca ya. Sinfa Siang Sutra Teratai episode 1597, Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 17, Perbedaan Jasa Kebajikan. Menjalankan praktek sesuai sutra adalah membangun stupa mustika. Saat Buddha membabarkan Sutra Teratai, Sang Buddha ingin membimbing kita agar dengan segera memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Kita harus memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki sifat hakiki tahata. Oleh karena itu, ketika Buddha membabarkan Dharma, Buddha, Prabhutaratna, dan stupa mustika muncul dari dalam bumi. Kita sudah mendengar begitu banyak sutra. Seharusnya dari dalam batin kita, tahata juga seharusnya sudah waktunya muncul. Ini merupakan sejenis deskripsi dan perumpamaan. Jika kita memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam, dengan sendirinya lahan batin kita telah mulai dibuka secara luas. Stupa-stupa di dalam lahan batin kita juga seharusnya sudah waktunya muncul. Oleh itu, stupa 7 mustika demikianlah muncul dan berdiam di angkasa. Tingginya 500 yojana, panjang dan lebarnya 250 yojana. Suara keras terdengar dari dalam stupa, memberi pujian kepada Buddha Sakyamuni. Susyung Sece, di sini aku mencoba ya memahami. Sutra Teratai, Buddha ingin menginginkan kita memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Apa itu pengetahuan dan pandangan Buddha? Nah, untuk mengetahuinya kita harus membaca sutra ini. Setelah membaca, coba memahami bagaimana Buddha melihat sesuatu. Selama ini saya sendiri melihat sesuatu hanya tampak depan. Saya belum bisa merasakan pandangan Buddha. Tetapi setelah saya mengikuti Sinfa Siang dan mendengarkan dengan lebih seksama maksud dari master membabarkan Sutra Teratai, rupanya master menginginkan kita bagaimana Buddha itu melihat, coba kita membayangkan kita melihat dengan sudut pandang itu. Karena di dalam Sutra Teratai ini bahwa dikatakan kita dibimbing untuk menjadi calon Buddha juga, karena kita memiliki sifat hakiki tahata. Tapi bagaimana kita tahu kita ada sifat tahata tersebut? Kan Eun atas jalinan jodoh, bertemu dan pernah mendengar Dhamma ini, sehingga saya merasa berkeyakinan hal ini ada, dan saya mencoba memahaminya. Dan merasakan hal ini, saya nampak di sekeliling saya begitu banyak Susyung Sece, guru master melakukannya. Sehingga saya meyakininya begitu juga. Lalu di sini ada dikatakan dengan stupa ya. Kapan kita membangkitkan atau mendirikan stupa-stupa di lahan batin kita? Berarti
saya juga ada stupa. Lalu teringat itu pagoda di puncak Gunung Nasar. Apakah kita harus ke itu Gunung Nasar tersebut? Dalam lagu itu dikatakan puncak pagoda Gunung Nasar itu ada di dalam batin kita. Bagaimana kita dapat melihatnya? Tapi dulu nggak paham hal itu ada. Tetapi setelah mendengar dan membaca, oh rupanya ada hal ini dan coba merenungkan, merasakan adanya, yakin hal ini ada. Dan saya belajar untuk memahami dan mempraktekkannya. Lanjut, Susiung. Ya, kangen ya, C. Jadi kita lanjut di nomor 2 ya. Ini Sutra Trata ya, mengajarkan bahwa setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Buddha ingin agar semua orang ya mengetahui bahwa selama mereka memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam, setiap orang dapat melihat sifat hakiki kebudaan yang terdapat pada diri sendiri. Memahami bahwa setiap orang dapat mencapai kebudaan. Untuk mencapai kebudaan ini, kita harus menjadi bodhisattva dan mempraktekkan jalan bodhisattva. Inilah cara yang dilakukan oleh Buddha masa lampau. Buddha saat ini tentu saja Buddha di masa akan datang juga harus melakukan hal yang sama. Prinsip yang sama untuk membimbing para makhluk. Oleh karena itu, memuji Sakyamuni, kebijaksanaan besar dan setara untuk mengajarkan ajaran bodhisattva, mempraktekkan Dharma Agung yang setara dengan benar, menyatukan ajaran kendaraan besar dan kendaraan kecil untuk didengar, yakni Sutra Teratai, sehingga dilindungi dan diingat selalu oleh para Buddha. Sutra ini merupakan harapan mendasar batin Buddha Sakyamuni. Sekarang telah dibabarkan kepada persamuan agung. Buddha Prabu Taratna yang datang mewakili Buddha Sakyamuni untuk mengungkapkan kebenaran dan ketulusan dari sutra ini. Jadi ini sesi yang dapat saya pahami ya. Jadi bahwasanya kita ini sebetulnya ya di dalam batin kita ya ada sifat hakiki kebudaan. Jadi kita adalah calon Buddha ya. Calon Buddha itu tentunya dilalui dengan mempraktekkan jalan bodhisattva. Ya, apa itu jalan bodhisattva ya, sebetulnya ya kita sangat kangen kepada master kita ya. Jadi master kita ini sudah ya dari apa yang dipelajari master kita ya, dari sutra-sutra, buku-buku sutra ya, buku-buku Dharma yang istilahnya ya di saat buku Dharma tersebut ya ditulis maupun di apa itu berbeda zamannya dengan sekarang ini. Jadi Master meng-create ya dunia suci ini untuk kita. Sehingga kita bisa belajar Dharma dan kita mempraktekkan Dharma ini dalam setiap kegiatan dalam suci. Dan dari semua misi-misi itu terdapat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh insan-insan suci. Jadi ya, jadi jalan ini sudah disediakan ya. Jadi selanjutnya ya kita sendirilah yang akan menjalaninya. Oke, lanjut saja, Kan Eun. Host bantu next yang ketiga. KN Ami Susyong. Semua orang tentu tahu bahwa puncak Gunung Nasar tempatnya di mana Buddha membabarkan sutra teratai tidak begitu luas. Ini mewakili suatu kondisi dari batin yang mana kita mesti menghayatinya dengan sangat sesama. Tinggi dan lebar dari stupa ini mendeskripsikan suatu gambaran saja.
yang menggambarkan tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama. Tingginya 500 yojana. Tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama. 3 kelompok alam sebagai buah balasan. Diumpamakan dengan 300 yojana. Tanah dari metode terampil dengan sisa, di mana para praktisi dari jalan metode terampil, upaya marga, dengan kegelapan batin yang belum terkikis habis berdiam, maka dinamakan tanah dari metode terampil dengan sisa, diumpamakan dengan 400 yojana. Tanah dari balasan nyata tanpa rintangan diumpamakan dengan 500 yojana. Untuk yang ini nanti saya sendiri juga belum bisa menjelaskan. Mungkin kita akan meminta bantuan Susyung Suci yang lebih paham untuk menjelaskan tentang tingginya ini berapa ratus yojana. Susyung, silakan next. Kanan. Oke, ini sebelum kita lanjut di poin keempat ya, saya coba ya, tadi yang mengenai item 3 itu sebetulnya adalah ukuran-ukurannya. Itu adalah angka-angka ya. Tapi sebetulnya itu ya di Lingchusan itu ya adalah suatu lokasi ya, yang tidak seberapa besar ya. Jadi sebetulnya ini bagi Susyung Suci yang berjodoh ya bisa ke Lingchusan ya ataupun di Puncak Burung Nasar ini ya itu juga merupakan suatu berkah. Tapi intinya ini adalah semuanya ada dalam hati kita. Jadi Buddha itu ataupun kita bisa menemukan ajaran Buddha itu ya itu dengan kita menjadi lerawan suci itu dan kita mempraktekkan. Jadi kira-kira hal seperti ini yang coba disampaikan Master dalam item ketiga ini. Oke, lanjut poin 4. Ini suci Kelly ya. Oke, kangen ya suci. Makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama di 3 alam, ya, alam nafsu, alam berwujud, dan alam tak berwujud. 3 alam ini adalah tanah di mana makhluk awam dan makhluk suci berdiam bersama. Sang Buddha juga datang dan pergi di dunia, namun setiap kali dia datang dan pergi, tidak pernah menyimpang dari praktek jalan bodhisattva. Sehingga 3 kelompok alam sebagai buah balasan. Ajaran Dharma, hukum sebab akibat memang seperti ini. Sangat banyak dharma yang bisa dibabarkan. Jadi, tanah dari metode terampil dengan sisa. Ada tanah sisa berarti masih ada jalan di depan untuk dilewati. 6 paramita bodhisattva menghadapi depan dan masih berlanjut. Jadi, di mana praktisi dari jalan metode terampil dengan kegelapan batin yang belum terkikis habis berdiam. Makanya dinamakan tanah dari metode terampil dengan sisa. Di satu sisi menyelamatkan makhluk hidup, di satu sisi berupaya keras untuk melatih diri. Maka sering dikatakan di tengah banyak orang, kerisauan batin adalah sumber pencerahan. Tanah dari balasan nyata tanpa rintangan, yang artinya tempat mustika telah dekat. Tanah dari cahaya tenang, abadi yang paling akhir yaitu kondisi batin, hening dan jernih. Tekad seluas alam hampa tiada terbatas adalah tempat yang harus kita jadikan tujuan, yaitu tanah dari balasan nyata tanpa rintangan. Dalam kondisi pikiran yang bersih dan tidak tercemar ini, kita harus memahaminya dengan sangat jelas. Kita juga harus merenungkan kembali perjalanan pembinaan diri yang kita lalui. Oke, ini terjemahan dari bahasa Mandarin yang cukup mendalam ya. Jadi kita sebagai lerawan sebetulnya adalah mengelingkannya aja dengan apa yang kita jalani di dunia suci. Ya, jadi kita sebagai lerawan ya tentunya kita beda jodoh masing-masing ya. Kita sudah berapa tahun di dunia suci ya, terus bagaimana waktu kita yang kita sisihkan untuk kegiatan suci ya, kegiatan dharma ya, filosofi ya. Jadi semua ini adalah tergantung ke dalam diri kita masing-masing karena kita berbeda jodohnya di dalam dunia suci. Jadi tentunya yang kita sebagai
terlahir ya sebagai manusia ya, kita berada di 3 alam ya. Jadi alam ini kita sudah ketahui ya, ada alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud. Jadi sebetulnya ya, dalam menjalani kehidupan ini ya, tentunya semua adalah perubahan. Artinya setiap situasi dan kondisi itu tidak pernah akan sama. Jadi bagaimana kita menghadapi perubahan ini adalah tentunya kita juga berusaha adaptasi dengan perubahan tersebut. Ya, contohnya ada kalanya dalam kegiatan suci, tiba-tiba ada hal-hal yang di luar yang kita rencanakan. Jadi bagaimana kita sebagai insan suci untuk belajar menghadapi perubahan-perubahan tersebut ini ya, kita tentunya ya, dengan adanya setiap tantangan tentunya kita terasah ya, menjadi lebih lebih terampil dan lebih bijaksana. Ini yang saya pahami ya dari poin keempat ya. Lanjut Sece. Cảm ơn. Cảm ơn, Amir Sesiong. Poin kelima, Naskah Sutra. Itu bagaikan telah mendirikan stupa 7 mustika bagi relik Buddha tinggi dan luas, mengerucut secara perlahan-lahan hingga mencapai surga Brahma. Banyak umbul, tirai, dan lonceng permata bergantungan padanya. Juga ada bebungaan, dedupaan, untaian kalung, dupa bubuk, dupa salep, dupa bakar. Sutra teratai bab 17, perbedaan jasa kebajikan. Susyung, bantu lanjut. Next. Sutra adalah tubuh Dharma, dinamakan relik Buddha. Menjalankan praktek sesuai sutra dan mempraktekkan Dharma dengan 7 jenis keunggulan. Ketika kita mempraktekkan sutra ini, di mana saja, yakni membawa Dharma dari sutra ini digunakan pada kehidupan kita. Stupa mustika ini berada di mana-mana. Stupa untuk relik Buddha akan ada di mana-mana. Prinsip ini sungguh harus dihayati dan dipahami dengan jelas, sehingga dikatakan menjalankan praktik sesuai sutra. Menjalankan praktik berdasarkan makna sutra ini adalah untuk mempraktekkan 7 jenis keunggulan. Kita menggunakan 7 jenis keunggulan untuk belajar. Bagaimana cara menegakkan Dharma, bagaimana cara bersumbangsi di dunia, praktik dalam tindakan nyata kita. Bagaimana mengajar di dunia, bagaimana berbicara, dan bagaimana melakukannya. Sehingga disebut bagaikan telah mendirikan 7 stupa relik untuk Buddha. Orang yang hanya secara khusus menegakkan dan melafalkan sutra ini, sama artinya telah memberikan berbagai persembahan kepada relik Buddha selama kalpa tak terkira. Sutra adalah tubuh Dharma. Tubuh Dharma adalah ajaran Sang Buddha. Di sini ada dikatakan stupa mustika berada di mana-mana. Bagi kita Sesyung Sece, dan tadi pagi kita ada ini ya, bedah buku riwayat Sece. Saya melihat begitu banyak stupa mustika di mana-mana. Di mana Sesyung Sece yang begitu bersungguh hati, yang bisa mempraktekkan Dharma yang telah mereka terima, resapi dalam batin, mereka menampilkan dengan begitu, kita yang melihatnya bisa merasakan mereka mempraktekkan apa yang mereka yakini benar, indah, dan bajik. Sehingga membuat saya sendiri merasa terinspirasi untuk meneladani mereka. Ada Koli Sece membawakan materi dan Sri Hayati Sece membawakan materi. Terlihat mereka begitu sungguh hati dan membawa kita kembali ke suasana di mana Master menjalankan misi amal dan bagaimana membimbing para relawannya, murid-muridnya. Di sini kita
kita merasakan bahwasanya inilah wujud dari praktek nyata, di mana relawan setelah mendengarkan Dhamma, meresapi, dan bisa mempraktekkan dan berikrar. Dan hari ini terlihat nyata. Oke, Kak Eng, Susyung Seci. Susyung, silakan lanjut. Oke, ini kita lanjut di poin ke-6 ya. Jadi stupa adalah demikian tinggi dan luas, mengerucut secara perlahan-lahan hingga mencapai surga Brahma. Secara vertikal mencakup 3 periode waktu, lampau, sekarang, dan mendatang. Dinamakan sebagai tinggi. Secara mendatar membentang ke 10 penjuru, dinamakan dengan luas. Dari luas menjadi tinggi, sehingga semakin murni dan semakin menakjubkan. Dinamakan mengerucut secara perlahan-lahan. Akhirnya adalah sifat hakiki yang semula ada. Prinsip yang murni dan menakjubkan. Dinamakan sehingga mencapai surga Brahma. Oke, jadi sebelum saya lanjutkan ya, ini sebetulnya ya dijabarkan ya tentang ya dimensi dari stupa tersebut. Jadi coba kita bayangkan ya bagaimana suci ini ya ada di seluruh negara di dunia ini. Padahal Master berasal dari Taiwan. Ya, jadi sebetulnya hal-hal seperti ini ya. Jadi dengan kita coba linkkan dengan kondisi sekarang ini, bahwasanya ya bagaimana perkembangan dari dunia suci ini ada di negara-negara dimanapun ya. Saya juga sudah tidak update ya berapa negara ya ada di yang sudah ada suci. Mungkin Sesiung Suci bisa bantu di chat ya. Jadi tentunya ya stupa ini ya yang saya coba linkkan itu adalah cabang-cabang suci yang ada di seluruh dunia. Oke, kita lanjut ya. Surga Brahma adalah murni menaati sila. Sila, samani, dan kebijaksanaan semuanya adalah murni. 500 yohana. Ini menunjukkan bahwa tempat mustika sudah dekat. Masa lampau mulai dari 3 alam, kemudian terus sampai tanah dari metode terampil dengan sisa. Terus mendekati tanah dari balasan nyata tanpa rintangan. Itulah tanah dari cahaya tandang abadi. Ini menunjukkan ya semakin dekat. Dekat dengan surga Brahma. Dalam melatih diri, kita tentu harus membuat pondasi yang baik, semakin murni dan semakin menakjubkan. Semakin tekun, maka akan semakin murni. Semakin mendalam, semakin mengerti. Kondisi tersebut akan semakin halus dan menakjubkan. Dharma akan mencakup semakin besar dan semakin luas, sehingga dinamakan mengerucut secara perlahan-lahan. Oke, jadi ini ada diulang kembali ya tentang sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Jadi tentunya kita di dunia suci ya, kita mengenal 10 sila. Ya. Jadi kita dilatih untuk menaati sila dulu. Ya. Jadi sila ini perlu kita taati sehingga kita akan samadhi itu artinya kita akan tenang ya. Ya. Saya coba memberikan contoh ya. Ya, ini selalu saya ambil contoh ini ya. Ya, dulu sebelum masuk suci ya. Ya, kita di Medan ya, itu pakai mobil ya, tidak perlu sabuk pengaman ya. Karena ya, kita daerah yang kita lewati itu tidak terlampau kencang sehingga tidak perlu itu sabuk pengaman sebetulnya ya, kecuali masuk di jalan tol. Jadi tetapi kita kalau tidak memakai sabuk pengaman, tentunya di setiap lampu merah ada polisi, kita tidak akan tenang. Ya, hati kita tentunya pasti risau ya. Aduh, ini nampak enggak ya? Saya enggak pakai sabuk pengaman gitu. Jadi ini saya coba ambil contoh tentang samadhi ini ya. Itu kerisauan tentang batin kita. Jadi kalau kita ya hati kita tidak tenang, tidak apa ya, apalah maksudnya tidak tenang, tidak tenang itu dalam arti banyak hal-hal yang masih kita risaukan sehingga kebijaksanaan itu tidak akan timbul ya. Jadi
intinya dari sila samadhi kebijaksanaan itu adalah bagaimana menimbulkan kebijaksanaan kita ya dalam diri kita masing-masing. Ya, terus di sini ada disebutkan tentang tahun ya 500 Yohana ya. Ini coba saya linkkan ya ke alam ya di bumi ini yang kita tinggal ya. Tentunya kita sudah tahu alam kita ini sakit ya. Jadi dan juga di dalam suci ada misi pelestarian lingkungan. Jadi tentunya ya kita ya sebagai lerawan suci itu ya apa yang menjadi misi daripada suci tentunya itu adalah hasil dari pemikiran ya konsep dari master kita ya. Jadi master kita sudah menyediakan ya berbagai misi yang bisa kita jalanin. Tentunya ya pelestarian lingkungan ini juga merupakan salah satu ya misi yang menjadi topik ya ataupun sangat relevan dengan kehidupan sekarang ini ya yang kita tahu bahwasanya musim hujan ya apa kita hanya dua musim hujan dan kemarau ini juga waktunya sudah tidak sesuai ya dengan waktu-waktu yang terdahulu. Jadi setiap saat bisa robak dan juga karena ya alam kita sedang sakit ya tentunya alam kita sakit atau apa itu selalu dibahas dalam misi pelestarian lingkungan dan bagaimana kita mencegah hal-hal tersebut. Jadi kadang-kala kita berpikir ya kita sendiri apa sih yang kita bisa sumbangsi dalam misi pelestarian lingkungan ya. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah bisa bersumbangsi dalam misi pelestarian lingkungan. Oke, baik kita lanjut. Sece Kan Eun. Kanan ambil Susyong. Stupa yang tinggi, di sekelilingnya tergantung panji. Penutup panji menggantung. Penutup bendera, tempat untuk menggantung panji, maka dikelilingi oleh keagungan. Dengan demikian, maka akan jelas. Orang dapat melihatnya dari kejauhan, maka pemberi semangat disebut sebagai panji. Demikian juga para Buddha Dharma harus mengundang orang untuk memahaminya, mengundang orang untuk mendengar, mengundang orang untuk mempelajarinya, mengundang orang untuk melatih diri. Tirai, sebagai penutup dan pelindung. Lonceng, permata adalah benda tak berjiwa yang membabarkan dharma. Jika angin bertiup, maka palu lonceng akan memukul lonceng itu. Lonceng berdenting secara alami, mengeluarkan suara yang halus dan menakjubkan. Suara lonceng yang ditiup angin dapat menarik perhatian. Banyak orang yang mendengarkan suara tersebut dan menemukan arahnya, sehingga mereka melihat stupa permata tersebut. Dengan prinsip kebenaran yang sama, ini adalah sebuah perumpamaan. Nah, ini saya membaca ya, tadi dikatakan stupa. Stupa ditunggu untuk dibangkitkan. Stupa itu ada pada diri setiap insan suci. Begitu pula saya melihat pada narasumber speaker kami hari ini yang membawakan sutra teratai, di mana dengan suara mereka kita tertarik untuk datang untuk mendengar dan memahami apa isi dari cerita yang mereka bawakan. Dan terlihat dari cara mereka membawakan, mereka ada mempraktekkan dalam tindakan nyata, di mana mereka selalu melakukan survei, memahaminya dan menjalaninya. Dalam proses menjalaninya, mereka belajar sangat banyak, dan dengan adanya dharma dalam diri mereka, mereka ini bisa melihat bahwasanya semua keadaan atau fenomena itu adalah untuk bagaimana mereka untuk melihat sesuatu itu dengan lebih bertoleransi memahami. Dan di sinilah terlihat kebijaksanaan mereka tercapai.
Lalu di sini kita ini ya, melihat mereka, kita seperti melihat ini, bahwasanya stupa yang tinggi, indah dilihat, dan mendengar namanya itu seperti ada lonceng yang membuat diri kita, untuk saya sendiri ya, oh apabila ada Sece ini yang membawakan materi ataupun sesuatu yang tentang Seci yang harus kita belajar bersama, Simfasiang atau beda buku, saya pasti akan tertarik untuk datang mendengar. Karena dia bisa menjelaskan dengan sangat mudah saya dimengerti. Begitulah saya melihat stupa ada di mana-mana, dan para insan suci, mereka berhasil dan mempraktekkannya dan menginspirasi. Kan En, silakan Susyung, lanjut. Oke, ini di item terakhir ya. Jadi sebelum saya membacakan item terakhir ini, saya ada update ya. Tadi Suci itu ada 370 kantor ya di 54 negara. Dan juga tercatat ya sebagai salah satu NGO di PBB. Ini informasi ini saya ambil dari website Suci ya di Indonesia. Oke, ini di item ke-8 saya lanjut. Bunga melambangkan pikiran baik. Dupa melambangkan moralitas baik. Untayan kalung agung dihiasi di sekeliling area tersebut adalah menunjukkan kita harus memakai jubah kesabaran. Dupa bubuk, dupa salep, dan dupa bakar. Ini adalah wewangian. Dupa bubuk, dupa salep mengoleskan pada tubuh untuk membersihkan kotoran dan melenyapkan kerisauan. Membakar. Dupa bakar menjauhkan nyamuk dan melenyapkan hawa sesat. Dengan keyakinan benar dan pikiran benar, tekun dan giat bersemangat, serta merenungkan dengan tenang. Jasa kebajikan yang dipupuk akan mengharumkan segala sudut di sekeliling. Hal ini dapat menenangkan pikiran, dan pikiran ini dapat menjadi lurus dengan keyakinan benar dan pikiran benar, tekun dan giat bersemangat, serta merenungkan dengan tenang. Artinya, kita perlu menyesuaikan tubuh dan pikiran kita sendiri seperti halnya membakar dupa. Dengan tindakan nyata di dunia, ini adalah jasa kebajikan yang dipupuk akan mengharumkan segala sudut di sekeliling. Oke, ini Sesyong Sece yang kita di dunia Sece itu mengenal kendaraan besar dan kendaraan kecil. Jadi di Sutra Trata ini sebetulnya adalah kendaraan ya. Itu kendaraan ini istilahnya kendaraan yang sebetulnya kendaraan besar. Jadi kendaraan besar ini tentunya semuanya kendaraan ini adalah ini ya supaya menimbulkan sifat hakiki kebudayaan setiap insan. Cuma kendaraannya beda ya. Jadi juga Sutra Trata ini sebetulnya kita kalau sudah memahaminya itu akan memberikan suatu keharuman ya. Haruman ini adalah haruman kebijaksanaan yang timbul ya apabila kita memahami Dharma ini. Dan memahami Dharma ini tidak cukup dengan teori saja ya. Jadi kita perlu secara teori ya, dan kita juga praktek di lapangan. Dalam praktek ya, tentunya kita berusaha menjalankan kegiatan suci ini dengan budaya humanis ya. Jadi misi suci juga yang terakhir adalah misi budaya humanis. Sehingga dengan kita berbudaya humanis, tentunya kita bisa menginspirasi ya, menginspirasi di internal kita sendiri dan juga di eksternal kita. Tentunya kita sama-sama ya bertekun ya dan bersemangat di dalam praktek jalan bodhisattva ini. Oke, mungkin ini slide terakhir ya. Kata Sesyong Sece. Silakan Sesyong Sece yang ingin sharing ya. Ini saya lihat Vivi Liang Sece sudah resign. Silakan Vivi Liang Sece. Kan En. 感恩上人开始，感恩师兄师姐，感恩Elisa dengan Amin 师兄。Naskah Sutra
itu bagaikan telah mendirikan stupa 7 mustika bagi relik Buddha, tinggi dan luas, mengerucut secara perlahan-lahan hingga mencapai surga Brahma. Banyak umbul, tirai, dan lonceng permata bergelantungan padanya. Juga ada bebungaan, dedupaan, untaian kalung, dupa bubuk, dupa salep, dan dupa bakar. Jadi di sini penjelasannya, sutra itu adalah tubuh Dharma yang disebut dengan relik Buddha. Jika kita menjalankan praktek sesuai sutra dan mempraktikkan Dharma dengan 7 jenis keunggulan, ini dengan menggunakan 7 mustika untuk mendirikan stupa, ini demi memuliakan relik Buddha. Dan juga orang yang hanya secara khusus menegakkan dan melafalkan sutra ini adalah yang telah memberikan berbagai persembahan kepada relik Buddha selama kalpa tak terkira. Dan juga dikatakan secara vertikal mencakup 3 periode waktu, waktu masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Dan juga dengan sifat hakiki yang semula adalah prinsip yang murni hingga bisa mencapai surga Brahma. Dan juga banyak umbul sebagai pemberi semangat dan lonceng permata, yaitu benda yang tidak berjiwa yang membabarkan Dharma. Dan juga dengan niat pikiran baik, yaitu moralitas baik, dan juga dengan jubah kesabaran, semua ini yang dengan pakai umbul, tirai, dan lonceng ya, dijelaskan bahwa juga bisa melenyapkan kerisauan dan kekotoran batin kita, yaitu dengan segala dupa bubuk, dupa salep, juga bisa dengan keyakinan benar dan pikiran benar, dan juga dengan tekun giat bersemangat dan merenungkan dengan tenang, sehingga jasa kebajikan yang dipupuk akan mengharumkan segala sudut di sekelilingnya. Dan juga pada bab kemunculan stupa mustika disebutkan, pada ketika itu di hadapan Buddha tampak sebuah stupa 7 mustika yang tingginya 500 joyana, panjang dan lebarnya 250 joyana. Jadi, di sini dikatakan ini muncul dari bumi dan berdiam di angkasa. Jadi menurut saya ini adalah sebuah piramid yang di bawahnya adalah persegi panjang yang sama sisi ya 250 joyana, kemudian menjulang ke atas tinggi 500 joyana. Inilah bentuknya seperti piramid. Jadi di saat itu, pada ketika itu, dari dalam stupa mustika terdengar suara keras yang berupa kata pujian, bagus sekali, bagus sekali. Bhagawan Sakyamuni dapat menggunakan kebijaksanaan besar dan setara untuk mengajarkan ajaran bodhisattva dan akan dilindungi, diingat selalu oleh para Buddha. Dan juga aspek jejak, yaitu Buddha membimbing kita memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Tetapi kita pun harus memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip kebenaran sejati. Dan pada dasarnya setiap orang memiliki sifat hakiki tata sehingga dapat menghayati niat maksud hati Buddha. Dan juga bisa memahami hati Buddha dan harapan mendasar Buddha, kondisi batin Buddha, sehingga bisa membangun tekad
dan akan selaras mencapai pencerahan sejati dan sempurna. Dengan lahan batin yang dibuka secara luas, stupa di dalam batin kita juga sudah waktunya muncul. Dan tekad Buddha Prabu Tarakna bahwa pada setiap tempat di mana terdapat orang yang membabarkan sutra teratai, stupanya akan muncul pada tempat tersebut untuk memberi kesaksian. Karena Buddha Prabu Tarakna sejak mencapai pencerahan hingga memasuki parinirvana belum memiliki jalinan jodoh yang sempurna untuk mengungkapkan dengan bebas harapan mendasarnya terhadap sutra teratai. Jadi di sini dikatakan bahwa karena tidak memiliki jalinan jodoh sehingga tidak bisa membabarkan sutra teratai. Sehingga beliau memiliki tekad dan ikrar bahwa dimanapun sutra teratai dibabarkan, beliau akan tiba di tempat tersebut. Dan beliau juga memuji Buddha Sakyamuni dapat menggunakan kebijaksanaan besar dan setara untuk mengajarkan ajaran bodhisattva ini. Inilah cara Buddha masa lampau, Buddha masa kini, dan Buddha masa yang mendatang membimbing para makhluk untuk mempraktekkan jalan bodhisattva agar mencapai kebuddhaan. Tetapi kita harus memiliki keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Dan juga Buddha masa sekarang membabarkan Dharma Agung sejati yang sudah tersimpan di dalam batinnya sejak lama. Sehingga kita juga bisa mendengarkan sutra ini. Kang En Sesiong Secie. Kan En Viviliang Sece yang telah membuat catatan untuk kita review kembali atas ceramah yang dibawakan Master. Ya, Kan En ya, Viviliang Secie. Oke, kita lanjut di kuis saja ya Secie. Berhubung sekarang udah hampir Oke, ya. baik Sesiong. Hmm. Eh, Sesiong Sece. Cara menjawab kuis seperti biasa, kita ketik nomor soal dan jawaban A, B, C, D, jawab di kolom chat everyone. Oke, sebelum lanjut ya Suci, saya potong dulu. Ini ada di chat ya, bahwasanya Sesiong Suci yang mengikuti kuis ya, agar namanya itu dicantumkan ya, sesuai dengan formatnya ya. Ada di nama Heci-nya ya, terus nama Huai-nya, dan nama lerawan beserta dengan nomor kelerawanannya, seperti ada di chat ya. Kan En, Sesiong Suci. Berarti Sesiong, para peserta merename mereka dulu ya? Ya benar Suci. Jadi itu akan membantu ya tim dari Sinfak Siang ini untuk merekap pemenang ya. Oke, dan mari Sesiong Sece, kita segera merename nama kita dengan komunitas dan nomor relawanan kita. Kita lanjut ya Sesiong ya? Atau kita membacakan hadiah kuis dulu? Lanjut aja dulu Suci. Karena Oke. Pemenang kuis hari ini, dana didonasikan oleh Meta Sece. Bila Sesiong Sece menjawab dengan benar, Sesiong Sece juga telah berdonasi di Dai TV, yang dimana keseluruhan dana itu disponsori oleh Meta Sece. Kan En? Mari Sesiong Sece kita mulai kuis malam hari ini. Kuis pertama melepaskan ikatan keluarga. 265. Mengapa Raja Setan melepaskan putranya yang sebelumnya mau ditangkap oleh Raja Setan? A. Karena perempuan itu memiliki kekuatan ajaib. B. Karena perempuan itu sangat kuat dan mengusir setan itu keluar. C. Karena perempuan itu memanggil kekuatan gaib. D. Raja Setan memberikan persyaratan yaitu putranya harus menjadi murid Buddha dan menaati sila.
Raja Setan tidak tega. Oke, sudah close itu. Silakan. Jawaban yang benar adalah Raja Setan memberikan persyaratan yaitu putranya harus menjadi murid Buddha dan menaati sila. Kita lanjut soal nomor 2. Cinta kasih yang bertolak belakang. Di mana sang ayah ingin dimakamkan? A. Di tepi laut, B. Di dalam perkotaan, C. Di dalam hutan, D. Di pegunungan, E. Di pekarangan rumah. Sudah close. Silakan. Jawaban yang benar adalah D. Di pegunungan. Soal nomor 3. Roti khayalan. Apa yang dapat menimbulkan noda batin dan juga bencana? A. Pikiran semu dan kemakmuran. B. Banyak pikiran dan stres. C. Suka memikirkan orang lain dan merasa rindu. D. Berkhayal dan berhalusinasi. E. Pikiran semu dan ketamakan. Sudah close. Silakan. Secek. Jawaban yang benar adalah E. Pikiran semu dan ketamakan. Lanjut soal nomor 4. Tawaran nenek tua. Apa yang terdapat di dalam mulut anak kuda tersebut? A. Sepatu, B. Rumput, C. Buah apel, D. Lonceng puja, E. Payung. Jawaban yang benar adalah D. Lonceng puja. Sutra Teratai Bab 17 episode 1593. Yang paling penting bagi bodhisatwa besar ataupun bodhisatwa kecil adalah A. Membangkitkan tekad, B. Membangkitkan jodoh, C. Membangkitkan rasa, D. Membangkitkan minat, E. Membangkitkan doa. Ya, sudah close saja. Membangkitkan tekad. Soal nomor 6. Sutra Teratai Bab 17 episode 1593. Siapakah yang memberikan kesaksian perjalanannya sepanjang 31 kalpa? A. Raja Karma, B. Katyayana, C. Raja Prasenajit, D. Raja Langit, E. Dewa Dewi. Jawaban yang benar adalah B. Katyayana. Sesium, silakan lanjut. Keadaan. Oke, kuis nomor 7 ya. Ini lengkapi kalimat di bawah ini. Kesalahan sehelai rambut bisa menyebabkan titik-titik ribuan mil. A. Penantian, B. Pertentangan, C. Persembahan, D. Persimpangan, E. Penyimpangan. Oke, jawaban yang benar adalah E. Penyimpangan. Oke, kita lanjut di kuis nomor 8. Di bawah ini adalah jalan mulia berluas 8, kecuali A. Penghidupan benar, B. Pikiran benar, C. Daya ingatan benar, D. Pandangan benar, E. Ucapan benar. Jawaban yang benar adalah C. Daya ingatan yang benar itu tidak ada ya di jalan mulia berluas 8. Oke, 9. Makna dari pandangan nihilisme adalah A. Pandangan keliru, B. Pandangan kosong, C. Pandangan benar, D. Pandangan positif, E. Pandangan tanpa kekeruhan. Jawaban yang benar adalah E. Pandangan tanpa kekeruhan. Kuis nomor 10. Dalam bab ini disebutkan salah satu nama pohon yang cukup unik adalah nama pohon yang dimaksud adalah A. Pohon beringin, pinus, kebijaksanaan, ratna manikam, E. Pohon bodi. Jawaban yang benar adalah D ya, pohon ratna manikam. Kuis nomor 11. Siapa raja yang membangun 4.000 kuil besar dan 84.000 pagoda setelah Sang Buddha Paridimana? A. Raja Prasenajit, B. Raja Bimbisara, C. Raja Asoka, D. Raja Ajatasattu, E. Raja Sudodana. Jawaban yang benar adalah Raja Asoka. Ya.
Dan kuis nomor 12 yang terakhir, apa yang dimaksud? Oke, kuis nomor 12. Oke, ini jawaban yang benar C ya, Raja Asoka. Oke, mungkin ini ada gangguan internet ya. Saya belum baca, ini jawaban sudah keluar. Oke, nomor 12. Ya, apa yang dimaksud dengan Sangharama dalam episode ini? A. Tempat meditasi pribadi. B. Dari tubuh Dharma. Buddha. C. Komunitas biksu. D. Kediaman spiritual. E. Rumah untuk para awam. Jawabannya benar adalah yang dimaksud dengan Sangharama adalah kediaman spiritual ya, rumah batin ini ya. Mungkin kita di Valian ya nih, Sesung Sece. Oke, kanan ya Sesung Sece yang sudah mengikuti kuis ya, kita sambil menunggu rekap dari pemenang. Silakan ya Sesung Sece yang ingin sharing ya. Kita masih ada waktu ya. Jadi kita sebetulnya dari sharing-sharing ini kita sama-sama bisa belajar ya Sesung Sece. Ya, dan kita juga dengan sharing-sharing seperti ini sebetulnya kita juga bisa bersumbangsi ya. Silakan Sesung Sece. Cảm ơn. Oke, mungkin Sece Elisa ada yang mau di-sharing seperti kita kemarin ada ikut ini ya, hybridnya Misi relawan. pendidikan. Ya, relawan misi pendidikan mungkin apa yang Sece dapatkan ya mengikuti hybrid kemarin. Silakan Sece. Di sana, Master menekankan begitu pentingnya pendidikan, di mana pendidikan yang didasarkan dengan kebajikan, kebenaran, otomatis baji dan benar itu akan indah. Di mana pendidikan itu bermula dari anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil belajar, orang tua mendampingi, dan orang tua menginginkan yang terbaik bagi anak, dan orang tua menjadi contoh bagi anak-anak didiknya, bagi anak-anak mereka. Jadi saya terlink lagi dengan kita ini, Susung Sece yang begitu bersungguh hati, saya mampu melihatnya dan menginspirasi bagaimana saya juga harus lebih rajin lagi dan bisa melakukan lebih bergiat dan meningkatkan kemampuan agar di komunitas ataupun di manapun dalam kegiatan suci bisa berupaya lebih baik lagi. Lalu Master mengatakan bahwasanya nih pentingnya pendidikan itu akan membuat kita ini menjadi seorang yang berbudaya humanis. Karena itu adalah citra. Citra yang baik itu indah dilihat, indah ditiru. Seperti tadi ya, sebelum dimulainya Simfasiang, ada satu video. Melihat indah bajik, marilah belajar indah bajik. Jadi sungguh kalimat yang begitu bagus ya, terpatri, dan semoga saya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kan, Sesio? Oke, baik ya. Sambil kita menunggu ya, adakah Sesung Sece yang ingin sharing? Ya, kalau belum ada ya, saya coba sharing ya apa yang saya dapatkan ya dari hybrid tersebut ya. Jadi dalam misi pendidikan hybrid kemarin itu sebetulnya salah satu speaker ya pada menerapkan metode terampil. Ya, berhubung ini kita di dalam Siang Dharma ya, kita belajar Dharma ya. Jadi metode terampil itu ya bagaimana disampaikan itu dengan public speaking ya. Jadi public speaking ini sebetulnya merupakan suatu kebutuhan zaman sekarang ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita itu menyampaikan ya apa yang menjadi yang kita dapat ya, dan menyampaikan apa yang kita pikirkan itu agar kita dapat menyebarkannya kepada lebih banyak orang sehingga dengan
dengan public speaking yang ya istilahnya public speaking ini juga banyak banyak model ya. Jadi ya tentunya kita juga melihat kita melihat dari peserta aja sih sebetulnya Sesiung Secik. Bagaimana peserta-peserta ini ya bereaksi terhadap apa yang disampaikan. Ya, jadi dalam menyampaikan Dharma ini ya saya sendiri juga belajar ya bagaimana kita menyampaikannya dengan ya bahasa-bahasa yang sederhana, ya intinya itu dapat dimengerti oleh apa yang kita sampaikan. Dan setelah mengerti dan kita berusaha ya menginspirasi ya dapat mempraktekkannya. Oke, jadi ya saya kasih contoh aja ya Sesiung Secik. Sebetulnya ya saya belajar menjadi moderator ya. Itu dari operator dulu ya. Saya belajar Sinfaksian itu sebagai operator di sound system ya. Seperti ini mungkin hari ini Kelly Secik ya. Jadi saya belajar itu mendengarkan dulu ya moderator yang lebih senior. Ya bagaimana ya masing-masing punya ciri khas masing-masing ya. Dan juga kita semua di dunia suci ini adalah kita belajar ya. Jadi tidak ada yang apa ya maksudnya tidak ada yang kita perlu risau ya. Tentunya kita sudah mempunyai kebijaksanaan bagaimana kita menjadi moderator-moderator. Ya, dan kita juga belajar ya dalam dunia suci ini istilah saya ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi sangat banyak kesempatan kita untuk belajar di dunia suci. Ya, yang penting kita menyiapkan waktu dan hati kita yang suci ya. Jadi kita tentunya ya dengan kita banyak mengikuti apalagi kita di dalam praktek ya. Praktek ini ya dalam kegiatan ini tentunya semua relawan itu sibuk ya, tapi karena saya sendiri di bidang Sensanmei ya, saya di lapis kedua ya, saya dapat memahami ya bagaimana kesibukan-kesibukan dari relawan-relawan dalam melakukan kegiatan ya. Jadi dan apa yang menjadi Sensanmei itu sebetulnya adalah budaya humanis. Bagaimana perilaku kita ya di dalam keseharian kita, di dalam kita berkegiatan itu semuanya kita perlu berlatih bersama. Oke, mungkin ada Sesiung Secik yang ingin sharing. Kalau belum, coba kita tampilkan ya apakah rekap pemenang sudah ada Secik Kelly ya ini ya. Sesiung Kelly, Sesiung. Tadi baru berkenalan, rupanya Kelly adalah Sesiung. Oh sorry ya, ini namanya seperti bintang film Kelly Chen ini dari Hong Kong. Jadi maaf ya Sesiung ya. Silakan Sesiung kalau sudah ada rekap pemenang. Oke, ini Ong Chiwei Sesiung ingin sharing. Silakan Ong Chiwei Sesiung. An Eun. Cảm ơn sư siêu, cảm ơn Amir sư siêu, cảm ơn Elisa sư trẻ, ya cảm ơn ya sư siêu sư trẻ, cảm ơn kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari ya. Jadi cảm ơn ya sư siêu sư trẻ tadi sharingnya ya memang ya di episode ini ya bahwa untuk praktek sesuai dengan sutra ya untuk membangun stupa ya ini memang satu proses ya. Oleh sebab itu tadi juga Master menyampaikan juga ya bahwa kita harus mempunyai lahan batin yang luas begitu ya untuk supaya stupa ini dapat berdiri di batin kita ya. Jadi tapi untuk mempunyai batin yang luas itu memang tidak mudah karena setahu saya ya dalam kehidupan kita sehari-hari ini sharing aja untuk sharing ya. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari umumnya kan kita lebih mengikuti perasaan ya. Mengikuti perasaan kita ya seperti tadi juga Amir Sesiung sampaikan ya mengenai kerisauan-kerisauan, semua itu kan timbul karena kita lebih mengikuti perasaan kita. Jarang kita umumnya mengetahui kondisi batin kita. Maksudnya batin kita ini sekarang sedang sedihkah, atau sedang senangkah, atau sedang ada kebenciankah. Jadi kita
jarang untuk umumnya mengetahui kondisi batin kita ini sedang apa. Kebanyakan umumnya kita lebih mengikuti perasaan ya. Begitu perasaan itu muncul tidak suka, ya umumnya langsung terwujud dalam ucapan atau dalam tindakan. Oleh sebab itu memang mengetahui kondisi batin kita ini sedang apa saat ini, ya ada apa yang timbul, itu akhirnya kita akan lebih mengenal batin kita. Oh, batin kita ini seperti demikian. Nah, kalau kita kadang-kadang kan istilahnya apa bedanya tahu dengan kenal ya? Ya tahu, tapi belum tentu kita kenal ya. Jadi setelah kita mengetahui batin kita ini, kita bisa lebih mengenal batin kita. Nah, kalau kita bisa lebih mengenal batin kita, maka batin yang tadinya tidak terlampau luas ya, lama-lama bisa semakin luas. Nah, kalau batin ini bisa semakin luas, maka disitulah diharapkan stupa ya. Stupa itu bisa ada di dalam batin kita sebagai lahannya ya, lahannya ada di batin kita. Nah, oleh sebab itu memang kalau orang tahu itu kan istilahnya dibilang orang yang lebih sadar ya, tidak mengikuti kepada perasaan. Karena kadang-kadang kan suka dikatakan, oh lebih ikut kepada perasaan. Nah, oleh sebab itulah mengetahui kondisi batin kita ini saat ini sedang apa, sedang senang atau tidak senang, dan lain-lainnya, itu menjadi hal yang sangat penting ya. Menjadi hal yang sangat penting. Jadi memang ini mudah-mudahan bisa kita bisa mengetahui lah kondisi batin kita masing-masing. Ya, kanan ya, Amir Sesiung, kanan Elisa Secie, kanan Sesiung Secie, kanan. Ya, kan ya, Sesyong On Ciwei. Jadi batin kita itu sebetulnya kita sendiri yang paling paham ya, Sesyong ya. Jadi kita coba sama-sama ya di dunia suci ini, ya kita sama-sama belajar sehingga ya kita akan timbul kebijaksanaan kita. Oke, ini ada yang raise hand. Ini sepertinya Limbah Sesyong nih. Silakan Limbah 呀 Sesyong. 呀benar ya. 感恩当上人还是感恩师兄师姐。tadi dengan sharing dari师兄师姐ya, yang terakhir Om Ciwi师兄ya. Wah, saya makin paham ya tentang pagoda ya. Ya, di Om Ciwi sư兄ada cerita hati kita makin luas lapang. Jadi pagoda itu akan dibangun tadi kan Anda sebutkan pagoda dibangun dengan lebar yang sangat lebar itu ya, maksudnya perseginya luas lah. Jadi kalau itu makin mantap ya. Ya, saya bisa tangkap lah apa yang dicerita sama Om Ciwi Susyong, terus digabungkan sama Lisa Secaya, sama Amin juga ya, Amin Susyong. Jadi saya yang bisa nangkap yang lebih jelas ya penjelasan kalian. Jadi kan enak. Jadi ini kadang-kadang yang sutra rata itu master menjelaskan itu ibarat-ibaratnya ya. Maka kita perlu sungguh hati ya, 用心听啊，用心想呀，用心思啊，memikirkan, merenungkan kenapa ya dengan ini ibarat ini ya. Jadi bisa merasakan, oh rupanya dia bisa pakai dengan cara yang kita lihat di suci ya, maksudnya di acara-acaranya, bisa di sana bisa klop ya, klop sama penjelasan dari sutra terata ini. Jadi maka Master selalu pesan 用心
Yongxing, yang bersungguh hati ya. Itulah maksudnya. Kalau tidak Yongxing, ya tidak ngerti ya apa itu ya kan. Jadi mau jelaskan pun susah, memang susah dijelaskan. Tapi lewat Susyung sama Sejie cerita-cerita itu makin nangkap ya. Stupa itu mau ibaratkan apa ya? Sebenarnya yang terwujud dan tidak terwujud. Yang dalam batin, bangun di batin kami, ya tidak terwujud. Ya kan? Jadi seorang yang kebajikannya banyak, ya tentu seperti ibarat pagoda lebih tinggi. Karena dia punya teksinya. Bisa orang nampak, oh ini bisa terasa, oh ini, oh itu. Ya kan? Kalau ada dia muncul mau cerita, nah tentu seperti itu ya, lonceng atau apanya tadi Master banyak ibaratkan itu kan, bunyi ya. Jadi manggil orang datang atau orang, oh terdengar suara itu, oh ini mau ceramah. Kita datang mendengar ya. Nah, karena tertarik ya. Ya, kalau dia punya lonceng makin loncengnya digantung lebih tinggi ya, di tingkat lebih tinggi, istilahnya makin bisa terdengar dari luar ya. Tapi ini kadang-kadang mau dijelaskan tentu mesti ada yang bisa ikuti. Kalau nggak ikuti, kita ngomong itu dia ngomong saya, saya komik wah, ya kan. Jadi bisa jadi bingung juga orang itu. Tapi yang agak kita agak ikuti mendengar ya sutra-terata yang selalu Master menjelaskan, kita bisa nangkap itu. Jadi saya begitulah saya tangkapannya ini dengan Susyung Sejie. Kangen Rimba Susyung yang telah sharing ya, bahwasanya Susyung nampak bahwasanya insan suci, master, ini adalah para itu stupa, di mana ada 7 mustika yang mereka tampilkan. Sehingga dengan hanya mendengarkan nama master, kita udah tertarik untuk mendengarkan ceramah master dan ingin menjadi murid master. Kangen Susyung. Ya Mari benar. silakan. Koli saja ya. Ada raise hand. 感恩的开设，感恩 Elisa Sejie dan Amir Seung. Selamat malam Seung Sejie. Judul episode hari ini menjalankan praktek sesuai sutra adalah membangun stupa mustika. Tadi saya terpikirkan sesuatu ya, jadi saya coba sharing sedikit yang saya pahami terkait dengan judul hari ini ya, Seung Sejie. Banyak umat Buddha memiliki Buddha Rupang di rumah masing-masing. Banyak umat Buddha memuja Buddha Bodhisattva di rumah. Begitu juga dengan keluarga saya di rumah ya, Seung Sejie. Sebelum saya masuk ke Ceci, saya tidak begitu memahami makna sebenarnya dalam memuja Rupang Buddha Bodhisattva di rumah. Setelah masuk Ceci, saya baru tahu makna sebenarnya. Makna sejati dalam memiliki dan memuja Rupang Buddha di rumah Seung Sejie. Nah, ketika kita memberi penghormatan kepada Buddha, berarti kita seharusnya belajar memasuki dan memahami pengetahuan dan pandangan Buddha yang sebenarnya, yaitu setiap batin makhluk hidup memiliki hati Buddha. Hati kita dan hati Buddha adalah setara. Hanya saja batin makhluk awam tertutupi kotoran, dosa, dan delusi. Buddha datang dan pergi memasuki dunia ini untuk membimbing kita semua agar hati kebudaan kita bisa terbuka kembali. Nah, itu yang saya tangkap pengetahuan dan pandangan Buddha. Kemudian memberi penghormatan kepada Buddha. Setelah masuk Ceci, akhirnya saya juga memahami, berarti kita harus menjalankan, meneladani apa yang sudah Buddha Bodhisattva lakukan, Seung Sejie. Menjalankan 6 paramita dan segala prakteknya seperti yang sudah dijalankan Buddha Bodhisattva. Sebelum masuk Ceci, ketika membaca dan melafalkan sutra, saya hanya berpikir dan hanya mengharapkan sutra yang saya baca
mampu melindungi saya dan keluarga saya dari bencana, malapetaka, kesialan, dan hal buruk lainnya. Setelah masuk ke Ceci, Master sudah membuka pikiran saya, Sesyong Sece, pintu kebijaksanaan saya. Saya baru tahu dari Master. Ternyata sutra adalah jalan. Jalan bukan hanya dibaca dan dipahami saja, tapi jalan harus ditapaki. Sutra atau jalan harus dipraktekkan. Dan dari Master lah saya baru menemukan tujuan sebenarnya terlahir sebagai manusia. Jadi segala yang kita dengar, kita harus berusaha dipraktekkan walau tidak mudah. Tapi kita tetap harus bekerja keras dan berusaha. Sesyong Sece. Mampu menjalankan praktek sesuai sutra, berkah kebajikannya adalah seperti sedang membangun stupa mustika yang sangat berharga. Itu yang saya tangkap, Sesyong Sece, Kan An. Kanannya Sekoli Sece yang sharing atas pemahaman dirinya dan begitu menginspirasi dan memberi masukan, gambaran terhadap diri saya sendiri juga ya. Kanan Koli Sece. Sesyong Sece, pemenang kuis telah ada. Mari kita bacakan ya pemenang kuis pada Minggu 8 September. Pertama, selamat kepada Vincent Salim Sesyong dari Pluit. Kedua, Melissa Sece dari Medan. 3, Yeni Liao Sece dari Jambi. 4, Dona Adriani Sece dari Barat 1. 5, Yeni Sari Sece dari Bandung. 6, Grecia Wijaya Sece dari Jambi. Ami Sesyong, silakan lanjut ya. Oke, ini suara saya terdengar berhubung saya pakai ini ya, internet saya ada gangguan ya, Sece. Saya lanjut aja ya. Ya, terdengar nggak suara saya ya? Terdengar jelas. Oke, baik. Saya yang nomor 7, selamat ya untuk Sumini Sece dari Medan. Yang ke-8 adalah Vimala Padma Sece dari Tebing Tinggi. Lanjut, Lestin Trisiati Sece dari Pluit. Yang ke-10 adalah Meliwanusi Sece dari Palembang. 11, Yeni Chansa Sece dari Barat 1. Dan yang terakhir adalah Bunbeng Sesyong dari Medan. Oke, selamat ya Sesyong Sece yang sudah mengikuti dan sebagai pemenang kuis ya. Sebetulnya kita semuanya adalah peserta ini adalah pemenang ya, karena kita sama-sama belajar ya, dan juga sama-sama kita menyediakan waktu ya dan hati kita. Oke, lanjut Sece. Kan En. Ya, karena Ami Sesyong. Nah, tadi mendengar kata Sesyong, kita semua adalah pemenang. Ya, saya setuju hal ini. Karena pada saat kita mendengar, kita mendapat sesuatu. Seperti hari ini, begitu banyak istilah yang terdengar tapi terasa asing, tapi memiliki banyak makna. Dan itu semua harus kita cerna. Bagaimana kita mencernanya? Kita harus membaca ulang apa arti bagian-bagian ini, sehingga kita memahami dan kita meyakininya, dan itu menjadi milik kita. Bagaimana kita dapat Dharma meresap dalam batin dan kita mempraktekkan dalam keseharian. Sesyong Sece yang mengikuti kuis hari ini dan mengikuti ceramah hari ini, silakan berbagi apa yang Sesyong Sece dapatkan ataupun apa yang terasa masih belum mengerti. Mungkin ada Sesyong Sece lainnya yang bisa memberikan penjelasan kepada kita yang belum kita mengerti. Begitulah bedah buku ini diadakan untuk menjawab hal-hal yang kita belum pahami. Kita tunggu ya Sesyong Sece untuk sharing bersama kita. Apakah Sesyong Sece? Silakan langsung raise hand ataupun membuka mic ya. Tadi yang Elisa Sece keyakinan yang mendalam ini sangat penting. Keyakinan, karena kalau nggak yakin ya kita susah mendalami lagi. Kita harus yakin apa
kita percaya sama guru, master kami, ya kita yakin harus percaya yang yakin, ya percaya sangat harus dalam ini. Jadi supaya lebih gampang cerna. Itu aja. Bila belum ada sesi yang mau sharing, boleh aku sharing yang aku dapatkan. Tadi kan ada membaca intisari, masih banyak yang bingung-bingung, tapi setelah mendengar sharing Sesung Sece, saya ingin berbagi yang saya dapatkan ya. Di sini dikatakan tentang sutra. Sutra itu berarti dharma. Lalu dalam sutra itu kan orang selalu bilang ren yo penanin cecing. Dalam setiap kehidupan orang selalu ada sutra. Nah, dari sutra itu bila kita pernah mendengar sutra dan kita meresap dalam hati dan kita praktekkan selama hidup. Lalu di sini ada cerita tekan tentang relik Buddha. Bagaimana relik Buddha itu ada? Biasanya itu setelah meninggal dibakar akan muncul relik. Bagaimana seseorang yang bisa memiliki relik? Itu adalah orang-orang yang ada mempraktekkan. Begitulah Buddha. Buddha mempraktekkan apa yang dia ucapkan, dia babarkan, dan terwujud terlihat dari begitu banyaknya relik Buddha. Itulah adalah Buddha telah menjalankan praktek sesuai sutra yang dia ajarkan. Hal ini belum pernah saya dengar. Hari ini saya dengar. Terasa begitu menakjubkan ya perumpamaannya. Lalu tadi ada dikatakan stupa. Stupa itu dibangun dengan kokoh, dengan landasan yang luas. Stupa itu meninggi dengan membentuk kerucut. Landasan yang luas itu berarti dharma. Dharma itu sangat luas, mendalam. Master selalu bilang, bersungguh hatilah kita mendengarkan dharma. Bila bersungguh hati, kita akan merasakan, ini yang saya cari ya. Kita mendapat jawaban atas pemikiran kita yang selama ini mungkin kekotoran batin ataupun kegelapan batin kita. Dengan dharma, kita dapat perlahan mencuci bersih. Lalu dia katakan stupa kita itu kan dari luas perlahan menjadi kecil. Saya teringat dengan ini, bab 17 itu ada membahas tentang bumi, tingkatan bodhisattva. Bagaimana kita perlahan-perlahan dari makhluk awam yang telah meyakini jalan bodhisattva bisa mencapai kebudahan. Dalam setiap kehidupan kita mempraktekkan dhamma yang telah kita dapat, mengikis keegoan kita, dan melakukannya dengan tanpa pamrih, kerelaan, dan ketulusan. Dengan ada dhamma dalam batin, kita tidak merasa rugi, kita tidak merasa harus bersabar, tapi kita benar-benar bersabar tanpa ada merasa bersabar. Saya merasakan itu adalah suatu pelatihan diri ya. Bagaimana hal ini ada, tapi terlihat di sekeliling ada yang mempraktekkan. Sehingga ini juga memberi seperti Master selalu bilang ya, awal tahu, awal sadar. Terakhir tahu, terakhir sadar. Tidak tahu, juga tidak sadar. Master selalu menceritakan relawan-relawan melakukan praktek sutra. Bagaimana relawan di negara ini, di negara mana pun berpraktek. Mungkin itu belum pernah saya praktekkan sendiri,
Tapi karena mendengar mereka pernah berpraktek, mereka mengalami hal ini dan begitu banyak tantangan, mereka bisa melampauinya. Dan teringat doa Master ya, reformasi Master, bahwasanya Master tidak menginginkan tanggung jawabnya bertambah kecil ya, tapi dia ingin diberi itu semangat, kekuatan, kebijaksanaan untuk bisa menghadapinya. Nah, dari sana saya merasa doa saya juga bukan meminta sesuatu lagi semua dilancarkan, tetapi bagaimana saya dengan telah mendapatkan ajaran Dharma, saya menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana saya merespon semua fenomena yang ada. Bagaimana saya memilih apakah kali ini mengenggam jalinan jodoh baik atau saya masih seperti yang dulu, merespon dengan sesuai tabiat saya sendiri. Lalu di sini ada tentang stupa ya, yang digantung tinggi, ada mustika. Lalu ada tentang jubah kesabaran. Nah, saya teringat kenapa para komite, murid master, mereka memiliki seragam Pak Centau dalam mempraktekkan jalan utama berunsur 8 dan jubah itu cipau kesabaran. Pernah ada Master mengatakan seseorang yang baik itu harus menampilkan dalam wujud yang baik. Bila hati kita baik, tapi kita seorang pemarah, menampilkan yang kurang, itu juga bukan yang orang baik. Jadi dengan ucapan, pikiran, dan tindakan, marilah kita bersemangat melakukan yang terbaik. Karena ya Sesung Suci, ini sharing yang saya dapatkan hari ini. Ya, kangen ya Sece. Jadi kita sudah di penghujung ya daripada Sinfa Siang malam ini. Jadi silakan ya, ini Sesiong Kelly Adiputra ya untuk menampilkan pembacaan kosakata ya. Kangen Sesiong. 感恩师共上人开示，感恩师姑学佛。净色妙莲华新法相议会 Kosakata Shinfa Syang Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan Episode 1597 Menjalankan praktik sesuai sutra adalah membangun stupa mustika. Pada tanggal 8 September 2024. 四图 4 tanah Buddha Kesra. I. Fan Sheng Tong Chi Tu, tanah kediaman bersama dari makhluk awam dan makhluk suci. 2. Fang Bian You Yi Tu, tanah dari metode terampil dengan sisa. 3. Shi Bao Wu Zhang Ai Tu, tanah dari balasan nyata tanpa rintangan. 4. Changxi Guang Tu, tanah dari cahaya tenang abadi, Nitya Siddhi. 7. 7 jenis keunggulan dari ajaran Buddha. Guo Bao Tu, alam dari buah balasan, alam di mana seseorang terlahir kembali sebagai buah balasan bagi karma lampaunya. Contohnya alam neraka, alam surga, alam manusia, dan lainnya. Kangen suku Shubo, Wansang Hao. Kangen ya Syakusa yang telah membawakan kosakata pada malam hari ini. Sesung Suci Sinfa Siang hari ini telah di penghujung. Marilah kita berdiri memberikan penghormatan kepada
Buddha, Bodhisattva, dan Master. Penghormatan pertama. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kan ya, Sesyum Sece semuanya. Kan kepada ini ya Sesyum Sece yang telah sharing ya. Kan ada Phi Phi Liang Sece, Ong Chi Wei Sesyum, Rimba Sesyum, Koli Sece. Kan Tajia ya. Juga KN kepada ini para tim yang menemani kita, yang membuat kuis, yang menyusun. Kangen host juga ya. Kangen KN. Besok ketemu. Chào An. Cảm ơn sư Song sư chị, cảm ơn ta cha, Amitabha,晚安。晚安，晚安。晚安，sư chị.在河川，河水奔流向海洋，海水升华上云端，又化成雨水还给了土壤。欢愉如此的运转，循环，你我从来不曾拥有，天地万物都应该分享。感谢你给我一片天空，给我温暖的笑。追逐一个梦，让我看见生命真心感动。我只能给你一声问候，给你一个笑容，因为付出让我体会真实的富有。奉献渺小的自己给你。如此的运转。